Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak akan coba menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembelajaran di masa COVID-19 ini. Perlu kalian perhatikan kenapa? Karena kita masih di zona merah. Maka untuk pembelajaran kita harus mengikuti protokol COVID yang ada. Pada saat ini kita masih di situasi di mana penambahan untuk di Kalimantan Tengah terutama itu masih ada peningkatan pasien yang terkena COVID-19, maka wilayah Kota Palangkaraya pada khususnya ini juga masih di zona merah. Jadi yang perlu kita beritahu kepada kalian semuanya bahwa usahakan kalian tetap belajar di rumah, tidak perlu keluar rumah apabila memang tidak ada keperluan yang sangat penting. Selalu memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan tentunya ketika berkontak dengan benda-benda di sekitar kalian, apalagi mungkin secara tidak sengaja barangkali kontak dengan teman-teman kalian ataupun sahabat-sahabat yang sempat berkunjung ataupun ketemu di ruang-ruang publik. Nah, untuk sekolah kita akan mengikuti. Kenapa sampai saat ini juga kita belum belajar tatap muka di sekolah? Karena kita masih mengikuti, terutama yang pertama adalah adanya surat keputusan bersama 4 menteri terkait COVID, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kesehatan. Dikuatkan dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang perpanjangan ketiga masa darurat COVID-19. Tentunya ini juga mendasarkan pada kondisi saat ini yang disampaikan oleh tim Satuan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini terkhusus yaitu bencana wabah COVID-19. Pembelajaran di zona kuning, merah muda dan merah tentunya ini kita mengikuti surat edaran tersebut, diantaranya itu bahwa kita di zona merah tentunya tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara tentunya lewat daring atau belajar jarak jauh dengan menggunakan beberapa fasilitas atau media yang bisa kita gunakan untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, walaupun demikian, kalau memang tidak memungkinkan akses dalam belajar daring ini semuanya bisa melaksanakan, maka kita akan coba untuk nanti juga akan kita sampaikan juga alternatif bagi kawan-kawan atau mungkin sebagian dari kalian yang tidak bisa mengikuti belajar daring dengan lancar, terkait mungkin kaitan dengan akses internet ataupun paket yang kalian miliki mungkin nggak cukup, karena memang kita tiap hari juga harus belajar seperti ini nantinya. Maka nanti bagi anak-anak yang tidak atau mengalami beberapa masalah terkait dengan sarana prasarana atau mungkin paket ataupun akses internetnya yang mungkin sering gangguan, maka silakan kalian bisa belajar ke sekolah tentunya dengan protokol COVID, dan akan kita selenggarakan di tempat-tempat yang memungkinkan kalian belajar dan tidak berdekatan. Tentunya ketika ke sekolah kalian harus izin orang tua, kemudian memakai masker dan selalu cuci tangan dan tidak melangsungkan kontak-kontak yang terlalu berdekatan dengan teman-teman kalian di sekolah, dan selalu menggunakan hand sanitizer ketika di ruangan. Dan kalian kemudian kalau sudah selesai segera kembali ke rumah, tidak perlu kemana-mana, dan kembali di rumah pun
silakan langsung kalau perlu langsung mandi untuk membersihkan, kotoran-kotoran ataupun barangkali hal-hal yang kita mungkin nggak sadari melekat di tubuh kita. Jadi untuk, zona merah seperti tempat kita ini, tentunya kita tidak akan belajar tatap muka, tapi kita belajar lewat daring. Yang bermasalah nanti akan kita fasilitasi, dan ketika memang betul-betul ada kondisi khusus bagi kalian-kalian yang memang mengalami, kesulitan sama sekali, maka kita pun menyiapkan yang luring. Artinya kalian bisa mengambil materi-materi pelajaran ataupun tugas-tugas Bapak Ibu langsung ke sekolah pada hari tertentu. Nanti silakan berkoordinasi dengan guru masing-masing, kemudian nanti mengerjakannya di rumah dan secara berkala akan mengumpulkan tugas-tugas itu ke sekolah. Tentunya ini khusus untuk anak-anakku sekalian yang mungkin mengalami, permasalahan di fasilitas, sarana, dan akses internet dan seterusnya. Nah, Bapak, menyarankan kalian selalu berkoordinasi dengan teman-teman kalian satu grup kelas sehingga semua akses belajar bisa dilalui bersama. Walaupun barangkali berjauhan rumahnya, bisa saling kontak untuk berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga pada target pembelajaran akan selesai. Terkait dengan materi yang kalian pelajari, tentunya ini ada beberapa revisi untuk KD-KD tertentu. Jadi tidak semua KD nanti yang mungkin secara normal tatap muka harus disampaikan pada belajar daring ini. Mungkin ada beberapa KD yang mungkin dikira-kira sudah terkuasai sebelumnya atau mungkin kurang mendukung, maka akan ditinggal untuk dipelajari secara mandiri. Bapak Ibu guru akan membelajarkan kalian pada KD-KD yang dianggap esensial untuk keberlangsungan belajar kalian nantinya di selanjutnya. Kemudian tentunya nanti kalian bisa juga melakukan koordinasi dengan teman-teman kalian, Bapak Ibu guru kalian, supaya pembelajaran ini tetap berlangsung, tidak ada alasan ketika ada kemudian gangguan ataupun masalah sarana dan seterusnya, ada masalah kemudian tidak belajar. Tolong kalian yang punya teman-teman mungkin agak jauh, kemudian agak terganggu aksesnya, silakan dapat dibantu sedapat mungkin. Bagaimana caranya? Mungkin melalui WA atau seterusnya. Karena Bapak Ibu guru ini memang akan menyapa kalian melalui Zoom pada pertemuan awal, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Google Classroom dan beberapa fasilitas belajar yang lain atau aplikasi-aplikasi belajar yang lain pada nantinya. Dan tentunya sekolah akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat memfasilitasi belajar kalian semuanya. Bahkan ini kemudian nanti ada beberapa bantuan untuk kalian yang dianggap mungkin kurang mampu. Ini juga akan mendapat bantuan paket untuk keberlangsungan belajar selanjutnya. Terima kasih ya. Nanti tolong selalu berkomunikasi dengan sekolah, dengan wali kelas masing-masing supaya belajar kita tetap berlangsung. Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.